Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas atau memberitahu cara memasang lampu demon atau devil yang tepat dan rapi, tidak ditempel di reflektor tetapi kita tempel di PCB lampu orinya, agar suatu saat jika kita ingin mengorikan tidak ada yang dirusak. Kalau di reflektor kan nanti ada bekasnya, pasti chrome-nya akan ngelotok atau ngangkat dan menjadi hitam. Nah, kalau kali ini kita akan menempelnya di reflektor. Oke, sebelum ditempel pasti kita kasih perekat dengan double tip atau isolasi yang bisa ditempel dibolak-balik gitu. Nah, kita lihat ini dicopot double tipnya, lalu kita ambil lampu yang ingin dipakai untuk lampu demonya, warna sesuka kalian, yang penting 12 volt karena kita akan mengambil tegangan dari senja lampu motor, yaitu bertegangan 12 volt. Misal dikasih 24 volt ya tidak akan hidup, atau kalau dikasih yang di bawahnya 12 volt langsung mati, hidup sedikit sebentar langsung mati. Nah, ini proses penempelan lampunya di reflektornya, kita paskan sesuai lubang yang ada di mikanya atau reflektor maksud saya. Bagaimana kita tahu lubangnya sesuai atau tidak, yaitu dengan mensejajarkan lampu LED yang kita tempel tadi dengan lampu LED bawaan. Misal lampu LED-nya 3 mata, ya kita tempelkan 3 mata itu, yang mata tengah sejajar dengan mata LED bawaan motor. Pasti itu nantinya akan presisi dan saat di reflektor akan terlihat lampunya. Nah, kita potong kabelnya menggunakan alat ya, supaya potongannya rapi dan tidak kepanjangan atau gimana, intinya biar rapi saja. Nah, kita tempel plus minyak, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik hanya arus pertama yang hidup, untuk selanjutnya tidak hidup karena ini sambungannya paralel ya. Nah, langsung kita hubungkan plus dan minnya. Nah, kita sambung menggunakan solder dengan timah, karena kan tidak mungkin hanya ditempel saja, pasti akan lepas. Selanjutnya kita lanjut ke mata lampu LED yang ketiga, atau kalau mau sejajar semuanya, maksudnya itu lampunya langsung lurus juga nggak apa-apa, tetapi kan di tengah itu ada sambungan, bukan sambungan, apa itu, yang baut perekat antara PCB dan lampu reflektornya. Jadi ya tidak bisa kalau langsung lurus, pastinya akan menabrak. Jadi kita potong saja sesuai panjangnya kotak reflektor. Nah, kita ukur kabelnya berapa senti, biasanya itu kurang lebih ya 10 cm lah untuk jarak tengah antara lampu kanan dan kiri. Lanjut kita solder lagi, jangan lupa plus dan minyak
jangan sampai terbalik. Kita kasih warna yang berbeda pada kabelnya agar kita dapat mengetahui yang plus warna apa dan yang negatif warna apa. Nah, kita ukur lagi untuk yang satunya, lalu kita sambung lagi menggunakan timah panas. Nah, kita sambung serapi mungkin agar tidak terkena solderan yang lampu bawaan PCB itu kan ada beberapa solderan itu, agar tidak terkena itu, karena kalau terkena otomatis setrum akan short atau konslet yang mengakibatkan kematian pada lampu bawaan motornya orinya. Nah, kita lanjut ke proses yang berikutnya, memberi timah pada lampu LED yang kita tempel tadi agar kabel lebih mudah untuk menempel di timahnya. Sebenarnya juga sudah ada tempat timahnya kan, tetapi kalau belum dikasih timah itu akan sulit menempel karena seperti tidak ada pancingan untuk menempel. Nah, kita lihat, kita tempel dengan hati-hati, tidak boleh sampai terkena kanan kiri atau depan belakangnya, karena itu semuanya rangkaian bisa konslet kalau terkena timah panas karena akan menghubungkan rangkaiannya. Nah, kita atur. Untuk selanjutnya kita tempel mata LED yang kita buat demo, kita coba dulu. Nah, lampunya hidup, berarti aman untuk ditempel karena ini merupakan jalur utama. Jadi kalau ini mati ya ke belakangnya juga akan mati. Maksudnya mati itu misal terbalik, main plusnya itu yang ke belakang juga akan mati karena arus DC itu arus searah, tidak bisa bolak-balik seperti arus AC. Kalau AC kan bolak-balik hidup semua, kalau DC itu harus searah, plus di posisi plus dan main di posisi main. Nah, kita solder dulu, kita kasih timah panas, lalu kita tempel kabelnya yang sudah kita kupas. Nah, bisa dilihat. Oh iya, jangan lupa saat menyambung kabel kita harus perhatikan lubang-lubang itu, lubang yang ada di PCB, karena lubang itu adalah lubang letak posisi baut PCB dan apa itu namanya, dudukan kan, PCB ada dudukan satu dan baut satu. Jangan sampai kabel melewati tengah-tengah itu agar kabelnya tidak sobek atau putus di tengah. Jadi kita harus lewatkan depan atau belakangnya, ya kita atur supaya bisa melewati lubang yang ada di PCB itu dan terlihat rapi kalau dilihat dari luar. Nah, kita pilih kabel yang agak besar karena ini adalah sambungan ke lampu senja 12 volt yang ada di reflektor. Agar supaya apa kok diberi kabel besar, agar saat kita menyambung tidak kesulitan. Dan kalau kabel besar yang di arus pertama itu biasanya membawa tekanan yang agak besar. Kalau sudah masuk ke lampu utama kan sudah terbagi.
Untuk selanjutnya kita kupas kabelnya, lalu kita coba apakah hidup atau mati. Nah, kita coba. Oke, semuanya hidup, berarti sambungannya sesuai negatif dan positifnya, tidak ada kendala, berarti aman untuk dipasang di reflektor. Oke, ini sudah dipasang di reflektor. Bagaimana penampakannya kita lihat bersama-sama. Nah, oke, bisa dilihat warna sangat pekat dan tidak merusak reflektor bawaan. Sebenarnya cara yang paling mudah yaitu kita tempel saja lampunya di reflektornya. Namun bila ingin dikembalikan ke standar, pasti saat kita mencopot lampunya, reflektornya juga chrome-nya akan hilang. Dan untuk video kedepannya kita akan memberitahu bagaimana cara penyambungan ke jalur kabelnya yang sebelah mana untuk lampu demon ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui video kelanjutannya.